Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Perdana dengan NIM 2212124 kelas Penjas A1. Saya akan membacakan materi singkat tentang dasar-dasar Penjas. Sejarah Penjas, kebijakan publik dalam pembinaan olahraga yang tercermin dalam kepentingan nasional berupa prestasi dan kebanggaan nasional untuk membangun percaya diri bangsa selama era pemerintahan Bung Karno dalam kerangka atau selama era dalam pemerintahan Soekarno selama 32 tahun terakhir sangat kuat mempengaruhi arah, isi, dan pengelolaan olahraga pada umumnya dan pendidikan jasmani pada khususnya. Pengertian Penjas: pendidikan jasmani adalah proses pendidikan tentang dan memulai aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian Penjaskes: pendidikan jasmani dan kesehatan adalah suatu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan pola hidup sehat dalam rangka pertumbuhan dan pengembangan jasmani, kemampuan dan keterampilan gerak, skill mental, sosial, dan emosi yang selaras, serasi, dan seimbang. Makna Penjas merupakan pendidikan secara menyeluruh menjadi tujuan perantara untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan jasmani ingin mewujudkan sumbangannya terhadap perkembangan anak jasmani dan rohani. Pentingnya Penjas: memenuhi kebutuhan anak akan gerak, mengenalkan anak pada potensi dirinya dan lingkungan, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna, menyalurkan energi yang berlebihan, merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental, maupun emosional. Ruang lingkup Penjas: 1. Permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Atletik: permainan bola kecil seperti kasti, lawn race, kiper. Permainan bola besar seperti sepak bola, bola voli, bola basket. Permainan bola kecil, tenis meja, bulu tangkis, dan tenis lapangan, renang, dan berlari. 2. Aktivitas pengembangan sikap tubuh meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh. 3. Aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai. 4. Aktivitas gerak ritmis meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik. 5. Aktivitas air meliputi permainan di air, polo air sederhana, keselamatan di air, keterampilan bergerak di air, dan keterampilan renang. 6. Pendidikan luar kelas meliputi piknik atau karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, penjelajahan, dan mendaki gunung. 7. Pendidikan keselamatan dan kesehatan meliputi penanaman budaya hidup sehat, perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat dan menjaga lingkungan yang sehat, mengatur waktu istirahat, berperan dalam kegiatan P3K dan UKS. 8. Pendidikan karakter meliputi disiplin, tekun, tanggung jawab, ketelitian, kerjasama, toleransi, percaya diri, dan keberanian. Fungsi Penjas: 1. Menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik. 2. Meningkatkan kekuatan sejumlah otot. 3. Meningkatkan daya tahan otot atau kelompok otot. 4. Meningkatkan daya tahan kardiovaskular. 5. Meningkatkan fleksibilitas, yaitu
kemampuan dalam rentang gerak atau perluasan persendian. Materi penjas: 1. Aktivitas dan olahraga. 2. Aktivitas pengembangan. 3. Uji diri atau senam. 4. Aktivitas ritmik. 5. Akuatik atau aktivitas air. 6. Pendidikan luar kelas. Definisi penjas: 1. Pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis. 2. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik, bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. 3. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Tujuan penjas menurut Bucher 1983, perkembangan kesehatan jasmani dan organ-organ tubuh, yaitu perkembangan mental emosional, perkembangan neuromuskular, perkembangan sosial, dan perkembangan intelektual. Ciri pendidikan jasmani: yang pertama, pendidikan jasmani merupakan aktivitas jasmani yang dilambangkan sekolah. 2. Walaupun banyak aktivitas olahraga, namun pelaksanaan aktivitas jasmani tidak ada unsur kompetisi, aturan, dan sportivitas. 3. Pendidikan jasmani mengajarkan unit-unit gerak seperti bola voli, servis, smash, opera, dan lain-lain. Aliran filsafat penjas: 1. Idealisme. Penjas tidak hanya melibatkan fisik, tapi pikiran. Aktivitas kesegaran jasmani memberi kontribusi terhadap kepribadian. Penjas merupakan pusat berbagai gagasan. 2. Realisme. Penjas ditujukan untuk kehidupan, misal mengajar basket untuk melatih kerjasama. Kesegaran jasmani adalah hasil dari produktivitas pengulangan, memegang peran penting dalam proses belajar, bermain, dan rekreasi, membantu beradaptasi. 3. Eksistensialisme. Aliran modern kebebasan memilih. Harus banyak variasi aktivitas, permainan meningkatkan kreativitas, siswa tahu dirinya, know themselves. 4. Naturalisme. Aktivitas fisik bersifat semata, hasil belajar diperoleh melalui aktivitas diri, bermain merupakan bagian penting pendidikan. 5. Humanisme. Menetapkan nilai berdasarkan kemanusiaan dan individual, menyesuaikan pembelajaran secara inovatif, kreatif, independen, dan mendorong semua siswa secara merata. Komponen filsafat penjas: 1. Metafisika. Menjelaskan tentang prinsip keberadaan, terutama dalam aspek non-fisik atau abstrak. 2. Epistemologi. Metode untuk memperoleh dasar-dasar, batas-batas, hukum-hukum, dan macam-macam pengetahuan. 3. Psikologi. Kaji nilai contoh kekerasan dalam olahraga dapat ditelaah baik buruk. 4. Etika. Bagian aksiologi yang lebih individual. 5.
logika, langkah-langkah berpikir yang menetapkan gagasan atau fakta dalam susunan yang sistematis. 6. Estetika, bidang garapan untuk menentukan kriteria keindahan hubungan dengan musik, contoh indahnya kiper saat terbang menangkap bola. Dasar-dasar psikologi penjas. Dasar psikologi penjas dimaksud untuk melandasi teori belajar gerak agar proses belajar penjas berjalan efektif. Landasan filsafat penjas. Filsafat penjas adalah keinginan untuk mencari nilai-nilai dan fakta-fakta nyata dalam kehidupan serta mengevaluasi dan menafsirkannya tanpa biasa dan prasangka. Hakikat penjas. 1. Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, guru diharapkan mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi, permainan dan olahraga, internalisasi nilai-nilai sportivitas, jujur, kerjasama, dan lain-lain, serta pembiasaan pola hidup sehat. 2. Pendidikan jasmani memberikan kesempatan anak untuk meningkatkan kepekaan sosial yang kooperatif, memiliki rasa hormat dan apresiasi terhadap perbedaan. Teori belajar Verdict. Belajar adalah asosiasi antara stimulus dan respons. Keterampilan memerlukan keseimbangan antara stimulus dan respons yang serasi agar proses belajar berjalan dengan sukses. Teori operan Cognitive dan Skinner. 1. Teori ini menekankan pentingnya penguat dari respons sebagai faktor yang paling penting dalam belajar. 2. Operan berarti perangkat tindakan atau respon. 3. Operan conditioning berarti proses belajar yang menyebabkan respon makin sering terjadi dengan cara memberikan penguat terhadap tindakan yang diterapkan. Teori kontinuitas dari Guthrie. Kontinuitas atau hubungan artinya suatu respons yang dibangkitkan oleh suatu stimulus akan diulang kapanpun respon yang sama muncul kembali. Teori penguatan dari Hull. Teori ini menekankan pentingnya dorongan sebagai faktor penguat yang paling utama dalam belajar. Teori Gestalt. Teori tentang metode keseluruhan. Teori ini didasarkan pada dasar pemikiran bahwa seorang bereaksi sebagai keseluruhan terhadap situasi apapun. Teori sibernetik dan umpan balik. Seperti kerja komputer, belajar adalah serangkaian proses adanya input, proses, dan output. Semakin baik input dan proses, semakin baik output yang dihasilkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu motivasi, kedewasaan, perbedaan individu, penguat, dan inteligensi. Tahap pertumbuhan individu. Yang pertama, tahap perasaan gerak 0-2 tahun, berfungsinya otot-otot dan ingat. 2. Tahap operasional 2-6 tahun, tahap perkembangan bahasa. Tahap operasi nyata 7-11 tahun, peningkatan keterampilan gerak. 4. Tahap operasi formal 11 sampai dengan dewasa, kemampuan berpikir abstrak. Itulah tadi pembacaan materi singkat tentang dasar-dasar penjas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.